Kenalin, nama gue Yoga. Ya gue akui nama gue emang pasaran. Lu bakalan bisa nemuin nama Yoga berceceran di mana-mana. Ah, bisa nggak sih request ganti nama? Nih gue siap kok buat tumpengannya. Waktu itu umur gue masih 19 tahun. Dan gue masih jadi perusak hubungan orang. Canda mulu, serius. Saat itu gue masih jadi mahasiswa baru di salah satu universitas swasta di Jakarta Selatan. Gue tuh tipikal mahasiswa yang kunang-kunang. Kuliah nangkring. Tapi kalau bete, ya gue langsung cabut aja. Mending balik ke rumah main PS1 di kamar gue. No life ya. Hal ini gue lakuin hampir 1 semester. Kalau 12 semester gak lulus-lulus. Ya. Garing ya? Oke lanjut. Pas gue lagi di parkiran, mau siap-siap balik, gak sengaja gue ngeliat ada cewek cantik. Cantik banget. Dalam hati gue, wih, boleh juga nih cewek. Gue langsung mencet kunci remote mobil gue. Kalau mencet bisul, au. Tuh cewek auto nengok ngeliat gue. Tatapannya itu loh, dalam banget. Mungkin dalam pikirannya, wih, keren juga tuh mobil. Boljuk nih cowoknya. Secara mobil gua BMW. Udahan halunya. Tapi seenggaknya kita saling bertukar senyuman. Dan senyuman dia, rasanya ingin menafkahi. Terus, pas hari selanjutnya, kelar matkul gua nongkrong sambil semuki-semuki santuy gitu. Mayan lah, biar dikata eksis gitu. Ini bukan iklan kartu perdana. Gak ada angin, gak ada geledek. Tiba-tiba, gue malah lihat cewek yang kemarin di parkiran. Dia kayaknya lagi kerepotan. Bawa nampan gitu. Berhubung suasana kantin lagi rame, gue rasa gak ada salahnya buat nawarin dia duduk di depan gue. Samping aja deh kalau bisa. Sampingan di pelaminan. Ya udah gue tawarin. Mbak, duduk sini aja. Masih kosong kok di sini. Sama di sini. Respon dia senyum-senyum gitu. Dan dia langsung duduk depan gue. Setelah gue speak tipis-tipis, akhirnya kita ngobrol asik ngalor ngidul sampai lupa kenalan. Terus gue beraniin diri buat kenalin diri gue ke dia. Sorry nyerocos mulu. Gue sampai lupa buat kenalan. Kenalin, nama gue Yoga Sandrium Koluptunium. Susah ya? Panggil aja sayang kalau susah. Bercanda. Kalau Mbak namanya siapa ya? Akhirnya dia memperkenalkan diri. Namanya Arin. Dan ternyata dia juga masih maba kayak gua. Terus dia nyeletuk. Jangan panggil Mbak dong. Kan kita seangkatan. Panggil aja Arin. Dan semuanya berjalan lancar. Apa jangan-jangan karena mobil gua ya? Semenjak itu gua gak nolef-nolef amat lah. Yang awalnya gua sering nongkrong-nongkrong gak jelas. Sekarang, gue kelar kuliah main dulu sama Arin. Asik. Kadang kita makan bakso di dekat kampus. Kadang kalau nggak mood kampus, ya kita pergi nonton bioskop. Ya kali nonton adu cupang. Eits, ikan ya. Terus, kalau Arin lagi puyeng nugas kuliah, pastinya si super yoga ini selalu ada buat dia. Ya kayak nganter ke Gramedia buat nyari buku. Atau sekedar buat seru-seruan aja. Karena kita semakin dekat, akhirnya gue sama Arin memutuskan untuk jadian. Nah, akhirnya si Arin sering banget gue ajakin ke rumah. Eits, tapi gak pas lagi kosong loh ya. Di situ gue kenalin dia ke bokap nyokap gue. Respon mereka sih, ya oke-oke aja. Semuanya pada welcome ke Arin. Bahkan kalau ada acara keluarga, si Arin suka gue ajak juga. Malam minggu abis ngapelin Arin, gue pulang ke rumah agak maleman. Nah, ternyata bokap nungguin gue di depan rumah. Pas lagi ngelepas sepatu, bokap nanya ke gue. Yoga, kamu dari mana? Kok jam segini baru pulang? Gue jawab dengan santuy. Abis main sama Arin, Pah. Terus bokap gue nyeletuk gini. Kalau kamu mau serius berhubungan sama Arin, mending nikah aja. Tapi kalau kamu gak mau serius, ya gak usah pacaran. Jelep! Tiba-tiba ada kalimat yang gak pernah gue bayangin keluar dari mulut bokap gue. Tapi kali ini
Gue yakin bokap gue ngomongnya serius. Gue akuin, bokap gue punya pemikiran yang unik. Dia tuh visioner untuk perihal jangka panjang ke depannya. Gue juga mikir, kalau bokap mau nyelamatin gue dari perbuatan zina, semuanya pasti udah dia pikir matang-matang. Jadi, bokap tuh punya pemikiran dunia dan akhirat yang balance. Tapi gila, nikah muda di umur 19 tahun gini. Ini masa-masanya gabung U23. Tapi coba bayangin deh, gue masih mahasiswa, pekerjaan gak punya, apalagi pendapatan. Kan gue masih minta uang saku ke bokap nyokap. Terus, anak orang mau gue kasih makan apa ntar kalau gini? Gue kan cuma mau pacaran doang, bukan mau buru-buru nikah. Semua perkataan bokap gue itu bikin gue kepikiran setengah mampus. Gue takut, gue bingung. Apalagi perihal ke depannya. Kalau gue nikah, keuangan keluarga gimana? Nah, semua keraguan dan ketakutan gue dijawab dengan santai sama bokap gue. Kamu itu gak usah takut nikah. Selama kamu masih kuliah sama Arin, kamu boleh tinggal di sini dulu. Dan pastinya, papa akan kasih kamu uang jajan. Tapi kalau kamu mau tambahan, ya coba untuk cari tambahan sendiri. Gue berusaha menyembunyikan rahasia ini dari Arin. Gue gak mau dia shock dengan keinginan bokap gue. Dan ya, jadi ribut. Gue gak mau. Tapi yang namanya cewek, udah pasti intuisinya hebat. Makanya, jangan main-main sama cewek. Gak perlu waktu lama akhirnya gue bercerita dengan jujur. Di situ gue jelasin panjang lebar perihal keinginan bokap yang terbilang mendadak. Kayak tahu bulat. Respon Arin agak sedikit kaget. Yang serius? Kan kita masih kuliah. Nanti kalau aku jelasin ke orang tua aku gimana? Pasti yang dipikir aku hamil duluan. Atau yang enggak. Aduh. Pusing. Arin juga bingung. Gimana gak bingung? Dia di Jakarta tinggalnya ngekos. Sedangkan keluarganya ada di Sumatera. Pasti bakalan ribet buat nyampeinnya. Gimana tanggapan teman-teman kampus gua? Kalau Arin dicap cewek yang gak bener, apakah masalahnya bakal kelar abis nikah? Bisa gak ya? Singkat cerita, setelah pergolakan hati gue yang bikin naik turun, gue sama Arin udah mantep buat mempertimbangkan semuanya. Dan alhamdulillahnya, Arin bisa ngeyakinin keluarga mereka yang ada di Sumatera. Di awal semester 3, gue putusin untuk melangsungkan pernikahan. Acaranya berjalan dengan lancar. Ya nggak gede-gedean kok. Kita cuma ngundang keluarga internal aja sama beberapa teman dekat. Mantan datang nggak ya? Tapi sebulan setelah pernikahan, bokap gue ngadain resepsi gede-gedean. Ya maklum lah, relasi bisnis bokap banyak. Dan gue rasa bokap super duper bahagia dengan pernikahan kami. Sumpah, momen ini bikin gue terharu. Seolah-olah gue terlahir kembali. Kebahagiaan yang gue rasain sampai gak bisa gue ungkapin dengan kata-kata. Semoga kedepannya gue bisa jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Mulai saat ini, gue rasa Arin adalah sosok super spesial yang harus gue jaga dalam hidup gue. Tapi gak berselang lama dari pernikahan gue sama Arin, banyak omongan gak enak. Ada yang bilang kalau Arin itu hamil. Ada juga yang bilang kita ketangkep Satpol PP pas lagi berduaan. Ya, pokoknya macem-macem deh. Makanya kita disuruh untuk nikah cepet-cepet. Ya, meskipun masih banyak omongan negatif tentang kita, tapi karena kita merasa semua omongan itu gak bener, ya kita bawa santai aja. Kenyataannya, kita berdua komitmen menunda memiliki momongan selama kuliah. Biar gak kerepotan dan bisa fokus gitu. Dan setelah 3 tahun sehabis nikah, kita akhirnya lulus kuliah. Dan semua omongan jelek ke kita berangsur menghilang. Rasanya pengen gue ketawain tuh yang nuduh Arin hamil. Abis lulus kuliah gue dikaruniai seorang anak cowok. Namanya Zaki. Gue excited banget dong punya anak di umur gue yang masih muda. Dan ketika Zaki udah tumbuh jadi anak remaja berumur 15 tahun, umur gue sekarang 37 tahun. So, kita kayak temenan gitu. Padahal kita ayah dan anak. Tapi semua yang gue lalui ini gak serta-merta mudah dan bahagia terus. Ada kalanya ada masalah sekecil apapun dalam rumah tangga. Tapi pesan gue, lu harus nikmati semua prosesnya.
hadapi bersama, jalani dengan ikhlas dan tulus. Dan gue berterima kasih banget sama bokap gue yang udah mau membantu dan mengarahkan gue ke jalan yang benar. Gue kagum sama pemikirannya. Tindakannya juga tepat. Gue rasa bokap adalah the real superhero in my life. Makasih ya papa. Sedikit tips buat kalian yang mau menikah muda. Pastiin kalian udah siap secara mental dan materi. Karena menikah bukan hanya soal having sex dan perasaan, tapi semua hal yang berkaitan dengan elemen-elemen kehidupan yang pastinya kondisi materi perlu diperhatikan. Dan kalau kalian menikah dalam keadaan masih sama-sama kuliah, jangan buru-buru untuk punya momongan. Tahan dulu, biar gak repot. Tapi, ini semua kembali ke diri kalian masing-masing ya. Karena setiap orang punya jalan cerita hidupnya masing-masing.